Nah, dari perjalanan kehidupan saya ini, dari awal tahun 99 saya menggunakan magnet yang tempel-tempel seperti ini agar hidup saya lebih sehat. Dan saya ajarkan ke banyak orang biar mengikuti gaya hidup seperti ini. Ini adalah gaya hidup tambahan yang mana kita harus makan sehat, harus olahraga dengan baik juga, dan tambahan menempelkan magnet agar hidup itu lebih sehat. Nah, jadi kalau peralatan yang lebih rumit yang saya ciptakan seperti tes engine pillow, bantalnya. Saya juga ciptain TMS ya, TMS itu Transcranial Magnetic Stimulation, itu biasanya digunakan di negara barat ya. Dan belum lama ini baru masuk tuh Indonesia ke rumah sakit tertentu ya. Padahal saya sendiri sudah coba bikin sendiri sih, buatan homemade gitu ya, karena memang ditujukan untuk dicobakan ke anak-anak autis tadinya, dan memang ternyata hasilnya kurang memuaskan. Dan memang waktu kita baca-baca jurnal mengenai TMS juga memang kurang memuaskan untuk dilakukan terapi kepada anak-anak autis. Tetapi akhirnya sekarang ini TMS malah lebih banyak digunakan untuk terapi orang-orang yang stroke gitu. Ya, jadi di rumah sakit sekarang ada sebagian rumah sakit yang menggunakan alat TMS ini untuk terapi pasien-pasien stroke. Selain itu, saya juga menciptakan sofa infrasonik ya, di mana menggunakan teknologi suara. Tujuannya adalah untuk, ya hipotesa saya sih, untuk menghilangkan plak di jantung gitu ya. Semoga berhasil gitu kan. Memang bisa menurunkan hipertensi sih. Waktu dicoba ke banyak orang, hipertensinya memang bisa turun dalam hitungan terapi 15 menit. Setelah kita tunggu 10-15 menit kemudian memang tensinya bisa turun untuk yang lumayan signifikan, bisa sampai 10-20 digit tergantung orangnya, sama tergantung seberapa parah hipertensinya sih. Ya, tidak semua orang juga berhasil so far ya, ini semua masih hipotesa dan masih percobaan-percobaan, dan memang sebagian orang sudah memiliki di komunitas magnesian. Ya, jadi saya disclaimer memang bahwa yang semua saya ngomongin ini adalah untuk komunitas yang mau join komunitas pengguna magnet, silahkan join di Telegram yang namanya Magnesian. Alat-alat ciptaan saya ini selain daripada itu ada juga yang namanya Grafo ya, yang mana itu juga ada yang disebut Renia, yang mana kalau ruangan itu diisi dengan medan listrik untuk terapi anak-anak autis. Juga Grafo untuk berbagai juga kebutuhan dan keperluannya. Nanti bisa kita pelajari ya, bisa juga tonton video-video sebelumnya. Nah, orang-orang itu suka nanya kepada saya, sudah dipatenkan belum alatnya? Sempet sih orang dari dulu nanyain seperti itu. Terus saya pikir nggak ada gunanya kayaknya saya patenkan, karena memang tujuan saya itu selama saya belum berhasil menciptakan alat yang membuat orang tua jadi muda lagi, kayaknya masih belum perlu untuk alat itu dipatenkan. Jadi kalau sampai ada orang-orang yang wah tiru-tiru alat saya, ya silakan aja sih ya. Ya sampai tahu juga membantu orang lain gitu kan. Karena itu hanya sekedar alat kesehatan yang non-invasif, yang tidak berbahaya. Kalau mau digunakan ya silakan aja. Cuman paling kalau tidak tahu cara penggunaannya, paling menjadi suatu barang yang tak berguna. Karena konsepnya setiap alat kesehatan yang bekerja dengan hukum-hukum fisika, semuanya itu ada aturan mainnya. Kadang-kadang ada alat tertentu kalau sampai dengan kondisi suatu ekstrim, itu memiliki suatu kontraindikasi yang harus sangat diperhatikan. Jadi contohnya, kalau orang tiduran di ranjang magnet misalnya, dengan magnet kekuatan tertentu, itu orang yang menggunakan pacemaker, alat pacu jantung, itu sangat tidak boleh tidur di ranjang magnet tersebut, karena alatnya bisa rusak, orang tersebut bisa meninggal. Jadi kalau seseorang dalam tanda kutip hanya sebagai salesman untuk jualan alat-alat kesehatan, tolong sangat-sangat berhati-hati menjual alat kesehatan yang bekerja secara fisika beneran gitu ya. Kecuali kalau Anda cuman jualan alat kesehatan yang abal-abal, yang bohong-bohong, sehingga memang tidak ada efek apapun. Jadi memang otomatis juga tidak akan merusak alat-alat kesehatan yang dari dunia medis, seperti contohnya alat pacu jantung tersebut gitu kan. Ya nggak apa-apa juga karena itu alat bohong-bohong. Tetapi kalau alat fisika beneran itu memiliki aturan-aturan main tertentu. Semua itu bisa dihitung ya, sesuai dengan aturan fisika. Semua ada hukum-hukumnya, ada rumus-rumusnya. Jadi ikutilah aturan main dalam kita menerapkan semua alat terapi yang menggunakan hukum fisika yang benar. Ya, jadi so far
alat-alat saya, kalau nanya ada patennya, nggak ada jawabannya. Ya, jadi kalau sampai orang mau tiru-tiru, mau tolongin orang lain dengan niru dengan seperti alat saya, ya silakan aja. Semoga yang ditiru beneran berfungsi begitu ya. Jangan cuma buat nipu orang sih, bentuknya doang yang luarnya sama, tapi tidak mengikuti hukum fisika yang ada gitu ya. Alat elektroniknya semua harus bekerja dengan benar juga sih kalau yang menggunakan elektronik. Ya kira-kira seperti itu. Semoga semua hasil karya saya boleh berguna buat orang banyak dan salam sehat selalu buat semuanya. Terima kasih.